berkembang pesat, manusia tumbuh pun dengan cepat. Munculnya banyak hunian dan tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah telah menjadi masalah global yang mempengaruhi ekosistem, kesehatan manusia, dan kesehatan planet kita. Namun, kita tidak mengelak bahwa sampah seringkali menjadi akar permasalahan baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pengelola. Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kebersihan menyebabkan bertumpuknya sampah di suatu tempat, seperti di sini, di ITF Bauran, di mana ITF Bauran menampung dan mengelola sampah dari 3 wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Kota Yogyakarta, di Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Di seluruh DIY, potensi sampah sekitar 1.500 ton sampah, khususnya Bantul, menyumbang lebih dari 200 ton sampah. Sebagian besar berasal dari rumah tangga, sebagian lagi dari pasar, sekolah, dan UMKM. Sampah yang tidak dipilah, dibuang sembarangan, dibakar, limbah cair yang dibuang ke sungai, tidak hanya mencemari lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan warga. Kita berada di ITF, Intermediate Treatment Facilities, dimiliki oleh KSO swasta dari berbagai lembaga, salah satunya milik Prusda Aneka Dharma, pemilik alat di SAE, dan bangunan oleh teman-teman Rosana dan komunitas. Tempat ini adalah tempat fasilitasi tentang pengembangan persampahan baik dari sisi teknologi dan keberlanjutan. Dalam konsep pengembangan intermediate treatment facilities, di mana peran masyarakat adalah bagian dari proses dari awal dalam pilah sampah, bagaimana masyarakat menyadari bagaimana pentingnya memilah sampah dengan baik sampai ke fasilitasi tempat ini. Harapan kami dalam sistem pengelolaan ITF ini di Bauran, di Bantul, melibatkan masyarakat sebagai pekerja. Kalau bisa dilihat di belakang kami adalah pekerja-pekerja yang menjadi bagian dari pelaksana lapangan untuk pengelola, pengolah, dan pemilah sampah. Jadi output dari sampah kita asumsikan 1 kilo sampah kira-kira begitu, atau 10 kilo sampah. Nanti sampah yang dipilah bisa sampai 4 kilo, kemudian jadi organik 1 kilo, kemudian bisa juga dikembangkan untuk pakan ternak yang ada di sini. Ada beberapa ternak ayam yang kita sebar dan beberapa ke depan, dengan harapan nanti sisa untuk yang dibakar atau di insenerator tidak lebih dari 50%. Harapan kami output dari insenerasi itu pun nanti akan menghasilkan abu, dan abu ini bisa digunakan untuk kepentingan campuran media tanam. Kemudian yang kedua ditambah untuk pengembangan teknologi tepat guna, salah satunya bahan bakar untuk pengembangan. Kemudian yang ketiga bagaimana dalam limbahnya bisa digunakan sebagai alat tambahan di bangunan, misalnya batako dan bentuk lainnya. Nah, harapan kami di dalam pengembangan insenerator yang ada melalui intermediate system, maka hulu dan hilir proses pengolahan sampah bisa berakhir di tempat ini dengan persoalan sampah yang ada di DIY
yang cukup tinggi setiap harinya di atas 1.500 ton sampah publik, baik dari sektor swasta dan pemerintah. Harapan kami pemerintah memberikan dukungan besar kepada pengembangan persampahan secara kolektif dan tuntas, serta bagaimana pengembangan teknologi yang ada. Nah, dengan harapan ITB Bauran menjadi media bisnis bagi swasta, juga media pembelajaran bagi semua lembaga dan bidang yang berkepentingan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan kita gambarkan tentang insenerasi melalui metode intermediate treatment facility yang ada di Bauran. Semoga bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua, menjadikan lingkungan lebih baik, teknologi yang lebih baik, dan terus berkembang memperbaiki diri dalam konsep dan pengembangannya. Terima kasih. Selamat dan sukses atas pengembangan sampah secara kolektif dan berkelanjutan. Tapi krisis ini melahirkan gerakan. Dari keresahan muncul kesadaran. Di berbagai pedukuhan Bantul, masyarakat secara mandiri mampu dengan dukungan pemerintah membentuk bank sampah dan TPS 3R. Misalnya, Bank Sampah Hindu Gemah Ripah atau Bank Sampah tingkat RT di Bantul, termasuk TPS seperti TPS Gosari Pajangan. Awal terbentuknya Sodako Sampah atau bank sampah di dusun kami, dusun Pakis, itu dari pemuda masjid, karena setiap bulannya atau setiap minggunya ada kegiatan pemajitan, itu ada kegiatan TPA, pengajian rutin untuk masyarakat, dan itu ada santunan anak yatim akhir tahunnya. Maka dari itu untuk pemuda masjid ada mufakat untuk mengumpulkan sampah dari masyarakat, dan terbentuklah Sodako Sampah atau bank sampah di dusun kami. Dan akhirnya dari kegiatan ini untuk pengumpulan sampah di dusun kami, setiap bulannya ada pengajian rutin untuk masyarakat dan TPA untuk anak-anak, dan setiap akhir tahunnya kita santunan untuk anak yatim. Dan dari sisi positif dari adanya bank sampah ini, alhamdulillah masyarakat bisa terbantu dari pengelolaan sampah organik, non organik, dan harapannya ke depannya untuk dusun kami, dusun Pakis terutama, itu bisa bebas dari sampah dan bisa pengelolaan sampah bisa untuk pemuda masjid dan ada hasilnya. Terima kasih. Bank sampah bukan hanya untuk mengumpulkan plastik, tapi juga ruang edukasi, tempat ekonomi sirkular tumbuh. Di sini sampah dipilah, dicatat, dan ditabung. Warga diberi insentif, lingkungan pun ikut bersih, termasuk TPS 3R yang lebih lengkap dalam pengelolaan sampah berbasis komuni. Sampah adalah masalah, tapi juga peluang. Peluang untuk lebih berubah dan lebih peduli. Jogja sedang membangun peradaban baru yang lebih bersih, lestari, dan bertanggung jawab. Mari ikut jadi bagian perubahan itu. Mulai dari hal kecil, dari rumah, dan dari sekarang. Kami di sekolahan diajarkan membawa botol minum sendiri dan juga membuang sampah sesuai jenisnya. Saya, Auranesya dari Gugus Depan SMA Negeri 1 Delingo mengajak kalian semua untuk menjaga lingkungan, karena sampahmu tanggung jawabmu, lingkunganmu masa depanmu.